Dikarenakan pembahasan tentang seberapa kuat pahlawan kelas S yang gua bahas di YouTube Shorts itu udah selesai. Dan sesuai janji juga, kalau gua bakal bikin video tentang peringkat para pahlawan kelas S jika diurutkan berdasarkan kekuatan pertempuran dan juga potensi dia ke depannya. Jadi gak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam listnya. Di nomor 17 ada Puri-Puri Prisoner. Harusnya gak aneh sih kalau gua masukin Puri-Puri Prisoner sebagai peringkat paling rendah. Karena ya simpelnya, Puri-Puri ini nothing special bro. Ya memang sih, dia ini tetap jauh lebih kuat kalau dibandingkan sama pahlawan kelas A. Tapi ya, karena kita bandingkannya sama pahlawan kelas S, jadi hal tersebut nggak relate sama sekali. Dan ya lagi, menurut gue sih untuk potensi Puri-Puri ke depannya, bakal biasa-biasa aja. Dan lagi-lagi, nothing special. Karena ya, kalau dia di masa depan tambah kuat, pahlawan lain pun pasti tambah kuat juga. Jadi untuk gue sih, Puri-Puri ini nggak punya kesempatan untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi, entah sekarang ataupun ke depannya. Di nomor 16 ada Tank Top Master. Dan untuk Tank Top Master pun sebenarnya hampir sama kayak Puri-Puri Prisoner. Cuma perbedaannya, si Tank Top Master ini punya kemampuan bertahan hidup yang luar biasa. Yang dimana pernah gue bilang juga kalau dia ini mau terluka kayak apapun, ujung-ujungnya tetap sehat lagi. Dan bahkan ada satu panel di One Punch Man yang memperlihatkan Tank Top Master udah dalam kondisi yang mengenaskan pun, lebih tepatnya udah jadi ayam geprek pun, dia ini masih belum mati juga. Padahal seharusnya kalau dilihat dari kondisinya yang tulangnya udah pada patah dan organnya pun udah pada hancur, harusnya sih dia ini udah mati. Tapi karena vitalitasnya yang tinggi itulah, jadi dia tetap bisa bertahan hidup dalam kondisi separah apapun. Dan kalau potensi dia ke depannya, menurut gue sih palingan bakal sedikit lebih kuat dari sebelumnya aja. Karena mau bagaimanapun, dia ini tetap manusia biasa. Di nomor 15 ada Zombie Man. Ini mungkin bakal memicu sedikit kontroversi nih. Tapi alasan gua masukin dia di nomor 15 itu sebenarnya simple aja. Karena list di atas ini tuh udah pada nggak masuk akal semua kekuatan dan potensinya. Ya walaupun memang sih Zombie Man ini adalah makhluk yang hampir nggak bisa mati. Tapi menurut gua ya, kemampuan dia udah sebatas itu aja. Dia ini gak punya kemampuan bertarung yang gimana-gimana banget, gak punya kecepatan yang luar biasa juga, dan kekuatan fisik dia pun ya biasa-biasa aja. Keunggulan dia dibandingkan dua pahlawan sebelumnya, ya cuma di bagian regenerasinya aja yang gak habis-habis. Dan kalau ngomongin tentang potensi, kayaknya dia ini udah ada pada batasnya deh. Karena gak ada yang bisa dilatih juga dari dia ini, selain kemampuan dia pakai senjata. Di nomor 14 ada Pick Guard. Ini pun mungkin bisa menjadi kontroversi. Tapi kalau dilihat dari pertarungan terakhir dia waktu di Arc Asosiasi Monster, di situ dia pun gak terlalu kuat-kuat banget yang sampai bisa ngalahin monster tingkat naga dan lain sebagainya lah. Cuma memang kalau dari segi fisik dia sangat unggul karena badannya yang besar. Cuma menurut gua dia cukup layak lah ada di peringkat segini. Dan kalau kita berbicara tentang potensi, gua jujur belum begitu kebayang sih gimana dia ke depannya. Karena masih banyak misteri juga tentang si Pick Guard ini. Di nomor 13 ada Amai Mas. Ya walaupun dia ini bukan kelas S, tapi menurut gua dia ini cukup layak buat ada di list ini. Karena kalau kita lihat gimana performa dia waktu di Arc Asosiasi Monster, Amai Mas bisa mengalahkan beberapa monster dengan cukup efektif dan cepat. Dan gua cukup yakin juga sih kalau dia ketemu sama monster tingkat naga sekalipun, gua rasa dia tetap bisa menang sih. Cuma sial aja, dia malah ketemu sama Führer Ugly yang dimana benar-benar kontra alami si Amai Mas. Dan kalau berbicara tentang potensi sekalipun, gua rasa Amai Mas memang layak banget sih ditaruh di peringkat 13 ini. Di peringkat 12 ada Watchdog Man. Ini gue simpel aja ya. Alasan gue taruh dia di peringkat 12, ya karena informasi yang diberikan tuh sangat minim banget. Karena sampai saat ini, kita belum diperlihatkan sama sekali lagi tentang Watchdog Man ini. Setelah terakhir kali dia ngeayam-ayamin si Garo, dan untuk potensi dia, ya gue nggak tahu juga. Karena emang dia ini masih rahasia, bahkan sampai saat ini. Di nomor 11 ada Super Alloy Darkshine. Seharusnya sih ya, kalau kita ngomongin tentang fisik, kekuatan, dan potensi, harusnya Super Alloy itu ada di peringkat yang lebih tinggi dari ini. Tapi ya apa boleh buat, dia ini punya masalah sama mental dia yang lemah.
Jadi mau nggak mau, gua harus masukin dia di peringkat yang cukup rendah. Walaupun sebenarnya dia ini bisa ada di peringkat yang lebih tinggi lagi sih. Di nomor 10 ada Drive Knight. Sebenarnya, Drive Knight ini sangat kuat ya, dan ditambah dia pun merupakan seorang cyborg. Tapi alasan kenapa dia ada di peringkat 10, itu tuh karena gua nggak punya banyak informasi mengenai dia. Dan juga dengan fakta kalau dia itu adalah tipikal yang harus bertindak sesuai rencana. Di satu sisi sih emang sebenarnya bagus, tapi di sisi yang lain, dia itu jadi nggak peduli sama orang lain. Dan kalau misalnya ada terjadi sesuatu yang tidak sesuai sama skema dia bakal cuek-cuek aja. Dan untuk potensinya, seharusnya sih dia ini bisa lebih kuat lagi ya, karena dia ini cyborg. Tapi sekali lagi, informasi tentang dia ini masih terlalu minim. Di nomor 9 ada Bang. Oke, gua tahu, mungkin kalian gak setuju untuk yang satu ini. Tapi kalian pikir-pikir dulu deh. Walaupun memang benar, dia ini masih sangat-sangat kuat, walaupun udah sangat tua. Tapi karena di list ini kita menilai kekuatan dan potensi, jadi gua rasa peringkat ini cukup pas lah untuk Bang. Karena dia ini udah jelas lah, gak akan ada potensi lagi. Dan terbukti juga kan, dia ini langsung pensiun dari kepahlawanan juga, waktu udah selesai arc asosiasi monster. Jadi ya, untuk gua cukup fair lah kalau naruh dia di peringkat 9. Di nomor 8 ada Atomic Samurai. Nah, kalau yang ini, gue jujur agak bingung sih. Karena menurut gue, peringkat 8, 7, dan 6 itu punya nilai yang setara. Jadi bisa aja berubah-ubah posisi karena emang punya nilai yang sama. Dan alasan kenapa gue naruh Atomic Samurai di peringkat 8, ya karena mungkin dia orang yang paling mendekati batas potensinya. Jadi dia yang saat ini dan di masa depan itu gak bakal punya perubahan yang drastis juga. Kecuali kalau dia bisa pakai 2 pedang legendaris sekaligus. Cuma ya kalau dari sisi yang lain sih menurut gua nggak bakal punya perubahan yang drastis lagi. Di nomor 7 ada Metal Bat. Nah, untuk Metal Bat, ini jelas punya potensi yang sangat-sangat besar. Karena di umurnya yang masih 17 tahun, dia ini udah bisa ngalahin monster tingkat naga yang super-super kuat. Kayak Sage Centipede. Walaupun memang di pertarungan tersebut dia itu dibantu sama Garo. Tapi Metal Bat ini tetap ngasih kontribusi yang sangat besar juga di pertarungan tersebut. Yang dimana ini tuh bukan prestasi yang kaleng-kaleng loh. Karena kalau kita lihat pahlawan lain aja, itu tuh udah kesulitan lawan para kadre. Yang dimana cukup jelas lah kalau para kadre itu masih lebih lemah kalau dibandingkan sama Sage Centipede. Dan kalau kita ngomongin tentang potensi, Metal Bat itu punya potensi yang sangat besar. Karena dengan fakta kalau dia ini umurnya baru 17 tahun dan selama ini dia itu cuma ngayunin tongkat baseball dengan asal-asalan. Jadi bayangin aja, kalau dia udah punya teknik bela diri dan memperkuat lagi fisik dia, bakal jadi se-OP apa tuh kira-kira? Di nomor 6 ada Genos. Nah, untuk Genos, sebenarnya untuk kekuatan saat ini, mungkin dia nggak beda jauh sama Drive Knight. Tapi kita perlu ingat juga, kalau orang di balik pembuatan Genos adalah Dr. Puseno, yang dimana udah cukup dijelaskan juga kalau Dr. Puseno adalah salah satu karakter paling jenius di One Punch Man, yang bahkan sering dibandingkan dengan Bofoy dan juga Dr. Genos. Dan apalagi, Genos pun punya mentor sekaligus master super kuat kayak Saitama. Jadi kemungkinan potensi si Genos ini masih sangat besar untuk kedepannya. Di nomor 5 ada Chill Emperor. Nah, kalau kita berbicara tentang potensi, udah jelas kalau Chill Emperor adalah orang yang punya potensi tertinggi di antara semua karakter di list ini. Karena di umur 10 tahun aja, dia udah bisa segalanya loh. Jadi ahli strateginya pahlawan kelas S, jadi salah satu orang paling penting di asosiasi, bisa membuat teknologi dan robot sendiri yang cukup kuat untuk mengalahkan monster tingkat naga, dan punya kekuatan fisik pun bisa disetarakan dengan pahlawan kelas A. Dan sekali lagi, dia punya semua itu di umurnya yang masih 10 tahun. Gila banget nih karakter. Jadi gak salah sama sekali lah kalau gua naro Chill Emperor ini di peringkat 5. Karena memang dia ini benar-benar karakter yang super hebat. Di nomor 4 ada Flashy Flash. Sebenarnya, kalau gua ngebuat list ini sebelum ada karakter yang namanya MT Void, gua mungkin bakal masukin Flashy Flash cuma di peringkat 10 besar doang. Gak bakal ada tuh di peringkat 5 besar. Nah, tapi MT Void bener-bener ngubah segalanya. Dan ekspektasi gua ke klan ninja itu jadi melonjak tinggi. Karena kalian pun harusnya tahu lah MT Void itu sekuat apa. Dan gua rasa Flashy Flash pun cukup mampu untuk ada di level tersebut.
Karena terdapat beberapa kemiripan juga kan yang dimiliki Flashy Flash dan juga MT Void. Jadi menurut gua, kalau Flashy Flash menghilangkan sifat buruk dia yang selalu meremehkan orang lain dan latihan dengan sangat keras, gua rasa dia bisa sih punya kemungkinan untuk berada di level yang sama dengan MT Void. Di nomor 3 ada Metal Knight. Peringkat 3 besar ini udah masuk ke ranah yang berbeda sih dengan sebelum-sebelumnya. Karena kalau kita membahas Metal Knight, atau lebih tepatnya Bovoy, adalah seseorang yang super jenius. Yang dimana saking jeniusnya dia ini sampai bisa membuat ulang kota yang udah hancur lebur menggunakan bahan-bahan yang ada di kapal luar angkasanya Boros. Bahkan dia ini nggak cuma ngebuat ulang, tapi dia pun mengupgrade secara besar-besaran gedung asosiasi pahlawan dan sekitarnya. Ini sih benar-benar udah another level. Dan ditambah, kekuatan amunisi robot yang dia miliki pun sangat-sangat kuat dan banyak. Belum lagi senjata-senjata rahasia dia yang pastinya ada juga dan disembunyikan sama dia. Dan ingat juga, kalau semua yang dia buat itu menggunakan bahan-bahan yang ada di bumi. Dengan kata lain, itu tuh belum maksimal, men. Jadi kalau misalnya dia bisa nemuin bahan yang lebih bagus, kayak misal contohnya kapal Boros tadi, mungkin dia bisa punya senjata ataupun amunisi yang jauh lebih hebat lagi. Di nomor 2 ada Tatsumaki. Dia ini kemungkinan jadi manusia yang ada di ambang antara level naga dan juga dewa. Karena kalau kita lihat pertarungan dia lawan Psychos Orochi, yang dimana udah jelas lah kalau itu adalah monster tingkat naga terkuat yang pernah ada. Tatsumaki ini tetap bisa menang loh, walaupun udah memakai banyak kekuatan sebelumnya. Dan kalau untuk tingkat dewa, jujur aja, Tatsumaki masih punya jalan yang cukup panjang. Tapi kalau seandainya dia bisa melakukan latihan keras setiap hari untuk mendobrak potensi dia, gua rasa Tatsumaki ini jelas bisa untuk sampai level yang sama dengan Blast. Walaupun sekali lagi, jalannya masih cukup panjang. Tapi, dia adalah yang punya potensi paling memungkinkan di antara pahlawan kelas S lainnya. Dan di nomor 1, tentu saja ada Blast. Ini dia, sang pahlawan nomor 1 yang memang sangat amat kuat. Bahkan dia ini bisa dikategorikan sebagai tingkat dewa jika kita memakai parameter monster. Dan dia ini bisa dibilang sebagai pahlawan yang sampai saat ini kita masih belum bisa lihat kekurangan dia itu ada di mana. Karena kalau kita ngomongin tentang kekuatannya, ya udah jelas kalau kemampuan manipulasi ruang dan gravitasi adalah kemampuan yang super broken. Dan gak cuma kemampuannya yang broken, dia pun punya wawasan, kecerdasan, kebijaksanaan, dan sifat pemimpin. Pokoknya Blast ini memang seorang pahlawan yang belum bisa tergantikan, setidaknya sampai saat ini ya. Dan kalau kita membicarakan tentang potensi, jujur aja gue belum bisa kebayang sih kalau Blast bisa lebih kuat dari yang sekarang atau enggak. Karena kemampuan dia yang sekarang aja, itu tuh udah cukup membuat gue ragu apakah nantinya akan ada pahlawan kelas S yang punya level setara sama dia. Karena perbedaan kekuatan di antara mereka itu tuh bener-bener bagaikan langit dan bumi, men. Lalu ada honorable mention, yaitu King. Jujur aja ya, gue nggak bisa masukin King ke dalam list ini. Karena gue bingung, men. Karena King ini, kan kekuatan utama dia sekaligus kekuatan satu-satunya adalah keberuntungan. Jadi gue nggak bisa memastikan juga kapan dia bakal beruntung atau kapan dia bakal sial. Dan gue nggak tahu juga situasi seperti apa yang akan dianggap sial ataupun hoki untuk si King ini. Jadi karena gue nggak bisa memutuskan, tapi si King ini tetap bagian dari pahlawan kelas S, makanya gue bikinin dia list khusus, yaitu honorable mention. Dan oke, jadi segitu aja video gue untuk kali ini, yang membahas tentang peringkat pahlawan kelas S terkuat berdasarkan kekuatan dan potensi. Buat kedepannya, gue bakal upload video tentang seberapa kuat monster atau villain yang formatnya sama seperti seberapa kuat pahlawan kelas S. Dan tentunya ada di source ya nanti. Lalu nantinya juga, gue bakal ngebuat video durasi panjang kayak gini buat ngebahas peringkat monster atau villain terkuat, tapi mungkin dengan format yang sedikit berbeda atau gimana lah. Pokoknya gak tau lah. Kita lihat aja nanti ya. Jadi ya segitu dulu aja untuk kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir video. Dan sampai ketemu lagi di lain waktu. See you again.